Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita sama-sama manakiban online dimanapun Bapak Ibu berada. Ini semua adalah dalam rangka kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya adalah manakib, wasilahnya adalah kita sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, sholawat, manqobah, tawasul, tanbih, dan khidmat ilmiah. Hakikatnya adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita terus istiqomah, dalam rangka kita terus diingatkan bahwa penting kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran kita, di dalam thariqah kita, sering kita selalu bertawasul. Baru saja juga Pak De Harun bertawasul. Demikian juga MC juga bertawasul. Demikian juga penceramah juga sebelumnya bertawasul. Apa tuh tawasul? Apa itu wasilah? Jadi tawasul itu artinya wasilah. Wasilah itu tawasul. Di dalam ajaran kita, di dalam thariqah kita, bertawasul itu menjadi penting dan menjadi wajib bagi murid-murid. Mungkin di kepercayaan orang lain bahwa kita langsung saja kepada Allah. Tidak usah bertawasul. Nah maka kita malah bertawasul. Apakah kita tidak bisa sampai atau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu ikhwan akhwat, kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Kalimat wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini para mufasir mengartikan menjadi wajib. Bahkan guru kita menjadi wajib memberikan makna kemudian memerintahkan kepada kita praktek-praktek ini. Yaitu wabtaghu ilaihil wasilah. Mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Artinya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi wajib. Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hukumnya wajib. Ini adalah perintah Allah. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Dilanjutkan perintah Syekh Mursyid kepada murid-muridnya. Nah, jadi dasar daripada tawasul ini adalah menjadi wajib dan jelas di dalam surat Al-Maidah tadi. Bapak Ibu ikhwan akhwat, berarti apa itu tawasul? Tawasul itu adalah mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering ada doa-doa yang mengatakan, contohnya apa? Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu Muhammad SAW, kabulkanlah doaku. Nah, ulama-ulama sufi mengajarkan seperti itu. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku. Hakikatnya berdoa kepada Allah. Tetapi di situ kita butuh tawasul. Yaitu dengan cara apa? Tawasul itu dalam prakteknya memohon kepada Allah dengan menyebut amal soleh, bisa jadi. Dengan menyebut nama Nabi, bisa jadi. Dengan menyebut wali-wali Allah dan doa orang-orang soleh. Maka kita sering mengatakan ikut doa pengersa Abah, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Itu artinya kita ikut doa orang-orang soleh. Gitu. Itu bertawasul.
Nah, jadi karena kita nggak kenal Allah, belum kenal Allah, maka kita harus meminta petunjuk kepada orang yang kenal Allah. Bisa jadi dia kalau sendirian nyasar, bisa salah, maka banyak. Kalau kita lihat di sekeliling kita, hakikatnya orang meminta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, akhirnya nyasar-nyasar. Akhirnya terjadi, mohon maaf, syirik gitu ya. Seolah-olah mendekatkan diri kepada Allah dengan ritual-ritual yang akhirnya menjadikan dia jauh kepada Allah. Bukan berserikat kepada Allah, malah berserikat dengan setan. Nah, ini di Indonesia banyak sekali. Dia tujuannya ingin kaya raya, dia tujuannya ingin pinter, dia tujuannya ingin naik derajat, dia tujuannya untuk punya otoritas kekuasaan dan lain sebagainya, mestinya langsung kepada Allah. Tetapi karena tidak bisa langsung kepada Allah, maka prakteknya bertawasul. Tetapi tawasulnya salah, tidak menemukan. Maka yang ada adalah jauh dari Allah dengan datang ke tempat-tempat tertentu, dengan datang kepada kiai-kiai yang seperti kiai padahal bukan kiai gitu ya. Nah, maka akhirnya dia sesat. Dan itu praktek-praktek seperti itu banyak di mana-mana. Apalagi di Indonesia gitu ya, negara kita ini, di rakyat kita ini gitu, masyarakat kita. Nah, kita bersyukur gitu. Tawasul kita benar gitu. Karena apa? Tawasul kita itu adalah punya sanad ruhani gitu. Jadi tawasul yang terbaik adalah tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sini kita untuk bertawasul kepada Kanjeng Nabi, kita punya sanad, namanya sanad ruhani. Jadi ketika kita bertawasul kepada Abah Aos, hakikatnya bertawasul kepada Abah Anom. Kalau kita bertawasul kepada Abah Anom, hakikatnya kepada Abah Sepuh, sampai seterusnya, sampai seterusnya, sampai seterusnya, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah tawasul. Jadi tawasul itu bisa diartikan perantara. Tawasul bisa diartikan adalah jalan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita saja kalau seandainya sakit, kan hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Kenapa kita harus ke dokter? Dokter adalah wasilah untuk kesembuhan kita. Kita untuk sukses, maka kita butuh tawasul. Kita butuh guru sukses. Kita ingin sehat, maka Allah mensehatkan kita. Kita butuh tawasul dengan olahraga, dengan minum suplemen gitu ya. Dengan cara ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya adalah bagaimana memberikan nutrisi baik kepada tubuh kita. Itu bertawasul yang baik. Kalau tawasul yang tidak baik, ya tentu makan-makan yang tidak baik gitu ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga bertawasul kepada siapa? Kepada Jibril alaihissalam gitu. Dibimbing Jibril bagaimana memberikan pelajaran-pelajaran hikmah wahyu kepada Kanjeng Nabi. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi butuh tawasul, butuh perantara, maka Jibril datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kita sebagai murid, kita mengikuti pola daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saja berguru kepada Jibril, maka kita tidak berguru. Nah, kita tidak mengikuti. Jadi bertawasul itu artinya kita berguru. Kita butuh tour guide gitu ya. Kalau nggak ada tour guide, ya nyasar gitu. Apalagi adalah perjalanan rohani. Nah, maka ketika kita berguru kepada Aba Aos, ini menjadi penting. Karena kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari orang-orang ahli ilmu. Banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama. Dia bersimpuh kepada Aba Aos, banyak profesor bersimpuh kepada Aba Aos dalam rangka apa? Bukan berarti nggak punya ilmu, bukan berarti nggak memiliki pengalaman yang luar biasa, segi keilmuannya, pengetahuannya. Tetapi praktek ruhani ini butuh guru, gitu, butuh wasilah. Maka dia bersimpuh di hadapan syekh mursyidnya, mengatakan di hatinya siap menjadi muridnya, maka Abah adalah murid, ada gurunya bagi dia sebagai muridnya. Profesor-profesor kita luar biasa, sangat tawadu. Kata beliau, saya risetnya banyak,
Kalau dikatakan belajar dari dulu sampai sekarang masih ada. Tapi kalau urusan ruhani, saya butuh guru. Nah, artinya ketika orang mengatakan butuh guru, itu bertawasul. Wasilah gitu. Nah, kita sama. Apalagi dalam ajaran kita, dalam manakib, kita ada tawasul itu sendiri yang tadi baru saja dibaca oleh Pak De Harun. Gitu. Ini bertawasul gitu. Kita hadirkan para kita hadirkan kanjeng Nabi, kita hadirkan para tabiin gitu ya, tabiun tabiin, orang-orang soleh, guru-guru silsilah, kita hadirkan wali-wali Allah, kekasih Allah, semuanya dihadirkan, itulah bertawasul. Maka kata apa? Manakib itu adalah tadi orang-orang yang telah mendapat ridho Allah. Manakib itu adalah tempat mustajabah. Saya banyak kesaksian murid Abah dalam hajat-hajatnya dikabul dengan cara apa? Dengan cara mengadakan manakib. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa setelah manakib. Saya ingat betul pada masa Aba Anom itu bermunculan ya dari mulut ke mulut, bahkan semua sudah tahu gitu bahwa antara manqobah dan khidmat ilmiah itu adalah makom ijabah gitu. Jadi saya dulu ingat eh, dari beberapa wakil talqin Abah Anom mengatakan yang menurut beliau-beliau inilah adalah sabda Abah Anom. Kalau kita punya hajat antara manqobah dan khidmat ilmiah, kita berdoa di situ. Karena kita sudah bertawasul. Kita bertawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan bacaan Qur'annya. Kita sudah bertawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan baca sholawatnya. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bertawasul membaca tanbihnya Abah Sepuh. Bertawasul dengan tawasul yang dibaca itu sendiri. Kita juga dengan manqobah bertawasul kepada guru daripada para wali-wali Allah Syekh Abdul Qadir Jailani dan manqobahnya. Disitulah makom ijabah, doa dikabulkan. Ya maka berdoa minimal kita sendiri aja, kretek di hati gitu ya. Nah, jadi saya waktu itu di Srola itu ketika selesai manqobah, orang-orang tuh pada minum. Makanya kan sekarang banyak kalau manakiban offline, kita selesai manqobah, langsung pada ngambil air botol minumnya, kemudian diminum. Nah, itu tuh adalah beberapa detik, beberapa menit di mana kita berdoa dengan cara meminum itu. Praktek seperti itu sudah ada pada zaman Aba Anom. Jadi seolah-olah tanpa dikomando, serentak setelah baca manqobah, langsung pada minum. Nah, itu adalah di mana kita mendapat keberkahan, hajat yang dikabul dari tawasul-tawasul itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah makna daripada tawasul. Kita bukan menyembah kepada guru, kita mempertuhankan apalagi menduakan. Justru dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mempercepat kita bertawasul. Maka murid-murid Abah banyak ketika dia punya hajat manakib. Aku punya hajat, maka aku manakib bertawasul. Aku nyunatin, maka dia manakib. Di situ ada tawasul. Ada punya hajat, saya ke Abah, saya ngasih apa gitu. Dulu Abah sering mengatakan kepada ikhwan, Abah saya punya hajat, begini, begini, begini. Kata Abah Aos, sudah beli kambing, sudah beli sapi, bawa ke Abah Anom. Itu artinya bertawasul gitu. Terus Abah saya punya ingin ini, itu segala macam. Kata Abah, datang kepada Abah Anom, bawa air. Airnya diminum pada anaknya. Airnya dicipratin pada mobilnya. Airnya dicipratin pada sawahnya, pada balongnya. Itu bukan berarti mengkeramatkan sesuatu yang kesyirikan. Justru kalau orang melihat tidak mengerti tentang konsep tawasul, maka demikian dia punya pemikiran gitu. Ini adalah tawasul yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda Haya pernah cerita kepada saya ketika beliau punya kesulitan tinggal panggil, "Abah, ini saya punya persoalan nih, Bah," katanya. Uangnya belum ada nih untuk bayar petugas manakib Abah gitu. Tiba-tiba ditransfer gitu. Bukan berarti minta ke Abah gitu. Hakikatnya minta kepada Allah, tapi beliau bertawasul gitu. Jadi kalau orang yang mendengarkan, wah,
ini gimana nih kok minta sama Abah gitu. Nah, maka kenapa murid-murid Toriko ini di rumahnya ada foto-foto Abah begitu ya. Ada kalender Abah. Ya, itu adalah dalam rangka kita bertawasul gitu. Jadi, sebaiknya murid pengersa Abah itu di rumahnya ada foto gurunya gitu. Ya minimal kalender, syukur-syukur ada foto dengan Abah, kemudian dicetak, di figura, ditempel di temboknya, kita dengan Abah, atau dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, Masya Allah. Itu tawasul kita gitu. Bukan berarti mempertuhankan foto gitu ya. Tapi kita bicara hakikat, karena kita bukan lagi berbicara secara syariat fisik tentang foto itu. Tetapi hakikat dari ini adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertawasul. Ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, kabulkanlah doaku. Itu bertawasul. Jadi, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, bahwa bertawasul itu bukan meminta kepada orang tersebut. Yang pertama adalah bahwa bertawasul atau wasilah diperintahkan dalam Al-Quran. Yang tadi adalah wabtahu ilahil wasilah. Tawasul itu adalah meminta kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, adalah wasilah terbesar menuju Allah. Ya karena beliau pembawa risalah, teladan. Syekh Mursyid menjadi pembimbing ruhani dalam rangka kita menempuh jalan penyucian jiwa dengan benar. Maka untuk suci jiwa kita dekat kepada Allah, maka kita butuh wasilah, yaitu guru mursyid. Dan kita semua tahu bahwa di dalam torikoh, sanad ruhani itu menjadi penting menjaga kesinambungan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kita hati-hati kalau bertawasul kepada selain yang tidak punya sanad tarekat gitu. Jadi kalau ditanya kenapa tawasulnya kepada Aba Awas? Karena punya sanad torikoh ke-38 gitu. Nah maka kita bertawasul gitu. Nah maka Bapak Ibu ya akhwat, tawasul itu dibenarkan. Tetap menegaskan bahwa Allah yang memberikan terkabulnya doa-doa kita dengan wasilah itu. Seperti tadi, mau sembuh ya dokter. Dokter tidak menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Tetapi wasilah untuk sembuh maka dokter. Dan kita juga tahu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita bertawasul. Seperti saya ingin dekat dengan Kak Seto, dengan kenal Kak Seto gitu ya. Ya saya bertawasul karena saya tidak punya akses gitu. Siapa kamu gitu. Saya minta tolong ke Bunda Haya. Bunda, aku pengen kenal Kak Seto, pengen foto, aku pengen tahu programnya segala macem gitu ya. Akhirnya sama Bunda Haya diajak gitu ya. Dikenalkan gitu kan. Akhirnya ya karena yang mengenalkannya Bunda Haya, Kak Seto pun respon. Beda kalau saya WA atau Japri sendiri gitu. Datang ke rumahnya, langsung diterima, langsung ramah, langsung di foto bareng, langsung ngobrol, diskusi, langsung minta nomor handphonenya, programnya. Nah, seperti kemarin Hari Anak Indonesia gitu kan. Nah, maka punya program itu dari Kak Seto itu. Nah, artinya apa? Itulah penting kita wasilah Bapak Ibu ikhwan akhwat gitu ya. Jadi, kalau kita berwasilah, ya enak kita kenal Allah, dekat Allah, tujuannya kepada Allah untuk ma'rifat kepada Allah, maka jalannya adalah wasilah, yaitu bertawasul kepada guru. Jadi kepada guru itu bukan mempertuhankan, tetapi untuk wasilah kita mendekatkan, mempercepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abah, ini sudah on the track, jalan khusus gitu. Jalan spesial gitu. Kita Torikoh ini menuju Allah, bersama Allah, ma'allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Kita bertawasul, ikut doa pengersabah untuk kita semua, berkah segalanya, semuanya, selama-lamanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.